Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, adik-adik, dan semua pemirsa. Pada video-video sebelumnya kita membahas teori VGG ya. Nah, sekarang kita coba menggunakan VGG dan kemudian nanti kita melanjutkan bagaimana transfer learning itu kita lakukan ya dengan menggunakan VGG. Nah, di sini ada contoh kita menggunakan VGG, maka yang pertama bagian di sini kita panggil dulu beberapa library yang penting. Di sini kita menggunakan NumPy selalu ini. Kemudian di sini VGG itu sudah include dalam keras ya. Jadi kita sudah bisa panggil model VGG 16 ya. Kemudian kita untuk preprocessing kita bisa ngambil dari keras dengan menggunakan limit ini dan juga ini ya. Jadi VGG ini strukturnya input gambar yang kita proses ini harus kita sesuaikan dengan strukturnya VGG ya. Ini makanya kita nanti memerlukan pre-process input. Nah, di sini kita kalau setelah kita ini panggil, maka kemudian biar mudah ya VGG kita model kita kasih nama. Contohnya di sini kita kasih nama classifier ya. Kita nama classifier dengan memanggil fungsi VGG 16 ini ya. Ini kita import, baru kita sudah mendapatkan model yang sudah di-training dengan semua bobot-bobotnya dari VGG 16 ya. Dari seseorang yang ada dari komunitas tentunya yang sudah disimpan di dalam library keras ini ya, dengan mengimport VGG 16. Jadi ini kita panggil VGG 16, kita sudah punya model yang sudah tertraining. Ini disebut dengan pre-train model. Ini yang disebut dengan pre-train model. Baru kemudian kita panggil gambar kita sendiri ya. Gambar kita sendiri, misalkan ini gambar pisah ya. Ini kita akan gambar pisah. Nah, di sini gambar pisahnya ini kita ambil dalam bentuk NumPy-nya ya. Kita bentuk, mohon maaf dari strukturnya ya, dari array-nya 24, 224, 224 kali 3. Ingat, VGG ukurannya 224, 224 kali 3. Itu semua gambar yang kita masukkan ke VGG harus kita format sesuai dengan yang ada di VGG ya. ResNet sendiri ukurannya ya, AlexNet juga sendiri. Nah, di sini VGG ukurannya harus segini. Berarti kalau kita punya gambar ya harus kita konversi ke gambar 224, 224,3 ukurannya ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga di dalam VGG itu di sini ada satu tambahan lagi yang di depan ini jumlah data. Jadi kita bisa memasukkan, kalau satu ya berarti kita nanti ini cuma satu. Nanti kalau ada banyak nanti di sini ada sejumlah M data di sini. Dan harus seperti ini. Kalau hanya begini masuk nggak bisa. Ya karena itu kita perlu expand dimensinya di sini. Karena di sini adalah gambarnya cuma satu, ya di sini satu. Nanti kalau ada banyak gambar, maka di sini bisa diisi sejumlah M gambar itu. Kemudian ini harus diubah ke formatnya VGG agar bisa. Jadi ya gambar yang akan kita prediksi itu sekali lagi kita karena kita menggunakan pre-train model, maka kita harus menyesuaikan dengan model itu. Model tersebut seperti apa. Ini kita harus pelajari di library keras ataupun di teori dari VGG itu sendiri. Nah, karena kita menggunakan pre-train model, maka kita nggak perlu training lagi, kita langsung predik. Ya, kita langsung predik, kita dapatkan gambarnya, dan maka kita mendapatkan gambar outputnya ini kan 1000 ya, berarti 1000 ini tadi pakai softmax ya, menggunakan softmax, berarti nanti probabilitas tertinggi dari situ itulah yang disebut dengan kelasnya ya. Kemudian di sini ini sudah selesai ya, Y prediksi ini sudah kita dapatkan. Nah, di sini kita juga bisa melakukan dekode prediksi dalam artian ini tadi ini hasilnya, ini nanti hasilnya jadi sebagai apa outputnya ya, outputnya nanti sebagai apa. Nah, ini maka dari sini kita mendapatkan top 5 daripada tertinggi probabilitasnya. Jadi kita menggunakan softmax ya. Jadi dalam softmax itu kan menggunakan probabilitas outputnya itu. Jadi mungkin sedikit ya terkait dengan softmax. Saya nggak bisa coret-coret, berarti ngomong aja ya. Jadi dari 1000 tadi itu setiap output itu adalah nilai probabilitas 0 sampai 1. Nah, yang tertinggi itulah sebagai outputnya. Ya, jadi di sini kita lihat dari setiap output itu ada probabilitasnya, bisa 0,97,
kemudian daging, burrito, sekian, 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 maka kita pastikan bahwasanya nanti outputnya akan sebagai pizza, ya, sehingga kemudian kita decode prediction, ya, kita decode prediction untuk mencari labelnya. Kalau Y-bread ini kan hanya dapat ini probabilitasnya ini, ya, maka kemudian kita bisa dari sini kita mengetahui oh ternyata hasilnya yang tertinggi adalah ini apa pizza, ya. Itu cara kita menggunakan VGG atau pre-train model. Selain VGG ada juga ResNet, ya, nanti silakan dicoba. Ini nanti silakan dicoba-coba pada praktikum. Ya, kemudian yang kedua yaitu kita mencoba VGG dengan gambar yang selama ini atau VGG nggak pernah di training dengan gambar itu, atau gambarnya agak susah lah, ya. Nah, sebagai contoh, ini sudah tadi kita running dulu, kemudian ini kita panggil, ya, VGG-nya. Kemudian setelah itu kita cek dulu strukturnya, ya, ini inputnya, ya, sekali lagi ini inputnya, non ini adalah jumlah data, ya, nggak perlu di ini. Jadi tapi nanti ketika input kan ini harus ada, ya, harus minimal 1 kalau ada gambar di extend menjadi 1. Kemudian di sini inputnya ini konvolusi pool, ya, konvolusi pool, konvolusi pool, ya, konvolusi pool dan seterusnya, baru di flatten, di dense-nya fully connected layer 1, 2, dan outputnya adalah 1000, ya, jumlah total parameternya sini. Dan ini sudah ada bobot-bobot yang sudah di-train, sudah pinter bobot-bobotnya, ya, anggap aja pinter begitu, sudah di training dengan begitu banyak data. Nah, kemudian sekarang kita ada gambar ambil gambar lain. Ini ada hewan yang sangat kurus, ya, ada gambar ini gambar belalang yang sangat kurus, yang ini nggak ada di dalam pelatihan, ya. Kemudian setelah itu kita konversi, ya, kita bentuk array-nya, kita lihat oke, 24,3 sudah menjadi 24,3. Setelah itu kita expand dimensinya 1,4 ini sesuai dengan inputnya. Setelah itu kita proses, ya, inputnya agar ready masuk ke VGG 16. Baru setelah itu kita prediksi, ya, kita prediksi. Setelah diprediksi, maka kita decode, kita import decode prediction ini, kita lihat mana yang tertinggi, ya. Dari 5 tertinggi, hasil prediksi itu walking stick, ya, jadi tongkat untuk berjalan itu tertinggi. Kemudian wolf spider dianggap sebagai spider, ya, kemudian nail ada ini dan sebagainya. Nah, kalau dilihat dari sini, ini sama sekali yang tertinggi nggak ada hewan tadi, ya, maka kita lihat di sini ternyata, dan prediksinya juga 30%, ya, tidak tadi kan 0,9 atau 90%, jadi probabilitasnya tinggi lah. Tapi di sini ini ragu-ragu juga, ini apa ini, ya, jadi keyakinannya 30% bahwasanya ini adalah walking stick, dan nggak ada lagi itu yang tertinggi. Artinya apa? Bahwa gambar tadi itu ternyata tidak mampu untuk mendeteksi VGG yang sudah ditrain dengan banyak gambar itu, ternyata belum mampu untuk mendeteksi tadi itu. Artinya apa? Oh, berarti harus kita tambah lagi, kita training lagi si VGG ini agar bisa mendeteksi yang gambar-gambar yang lain yang mungkin keperluan aplikasi kita. Mungkin ini kita menggunakan deteksi hewan, ya, mungkin untuk prediksi aplikasi model untuk prediksi hewan-hewan serangga misalkan, ya. Dengan itu maka kita harus melatih, ya, kita harus latih si VGG tadi dengan menggunakan transfer learning, ya. Di sini seperti biasa kita panggil, ya, VGG-nya, kita cek strukturnya, perhatikan strukturnya sampai ini full semua itu ada. Ini sampai ini menggunakan softmax semuanya ada strukturnya, ya. Nah, sekarang kita mau motong yang bagian ini saja nih. Misalkan, ya, kita potong bagian ini saja, bagian layer terakhirnya. Maka -1 ini, ya, ini seperti kita di list, ya, di list, ya. Bahwasanya kalau memanggil indeks -1 itu berarti memanggil indeks yang paling terakhir, ya. Jadi memanggil indeks terakhir itu berarti memanggil yang terakhir. Nah, dari sini kita memanggil yang terakhir, dan yang terakhir ini nanti nggak akan kita masukkan, kita akan buang. Kita nggak akan kita gunakan last layer ini. Jadi layer terakhir nanti ini tidak akan gunakan. Jadi kita di sini akan membuat classifier baru, ya, kita membuat classifier baru di sini sequential, ya, ini 0 berarti masih baru sama sekali, bukan ngambil dari VGG kayak tadi, tidak. Nah, dari sini kita akan panggil semua layer, ya, kecuali kalau itu last layer.
Kalau itu last layer nggak akan kita panggil, ya kita nggak akan tambahkan. Artinya kita buang last layer tadi, ya last layer tadi kita buang. Nah setelah itu kita lihat ya classifiernya akhirnya apa modelnya kita lihat. Nah ini layer terakhir kan sudah nggak ada, udah kebuang, nggak kepake. Berarti kemudian kita bisa mentrainingnya, kita nambahkan layer kita sendiri. Tapi tadi kita katakan semua layer-layer yang ada di sini harus kita freeze dulu. Kita freeze dulu sebelum kita nambahkan layer baru ya. Jadi di sini ada tulisan layer in, classifier layer ini trainable false. Jadi nggak bisa di training. Nanti bobot-bobotnya nggak akan terupdate. Dia terfreeze ya, dibekukan. Ya, baru setelah itu kita tambahkan satu lagi dense layer, dan di sini kita aplikasi kita cuma satu ya, kita hanya mendeteksi ini hewan insek tadi atau bukan. Artinya kalau tadi awalnya dari 1000 kita ganti cuma dari 1 menjadi 1. Dan kita ingat ini berarti kalau 1 berarti itulah binary bagusnya menggunakan sigmoid ya, tidak menggunakan softmax. Ya, karena ini kita menggunakan binary, kita gunakan sigmoid, tidak menggunakan softmax. Kalau softmax kita bagus untuk multi-class classification ya. Setelah itu kita lihat, nah ini sudah ketemu model kita yang baru. Yang atas ini miliknya ngambil dari VGG, yang ini kita ngambil sendiri. Dan ini sudah bobotnya sudah tertraining semua, sudah tertraining bobotnya, nggak kita training, kemudian kita freeze ya, kita bekukan, nggak bisa lagi diupdate, tapi yang ini aja bobot yang di sini yang kita update ya. Nah, kita gunakan compilernya di sini menggunakan Adam karena ini binary classification, binary cross entropy, dan metriknya adalah akurasi. Kemudian ini image generator, ini kita untuk memanggil gambar kita, dan di sini ada potensi kita melakukan data augmentation ya. Di sini kita bisa menambahkan horizontal flipnya, jadi gambarnya bisa ditambahkan atau bisa diubah-ubah, tidak hanya gambar itu sendiri, tapi juga ada gambar yang dibalik ya. Skalanya ini karena gambar kan 0 sampai 255 dibuat antara 0 sampai 1. Ya, kemudian di sini train data, ini testing data. Di testing data hanya di reskill saja, tidak dilakukan data augmentation. Maka kemudian dari sini kita lihat datanya sudah terambil semua, training dataset, testing dataset. Nah, maka kemudian kita lakukan ini pelatihan ya. Kita lakukan pelatihan yang terbaru, mungkin kita nggak usah pakai generator ya, sudah bisa menggunakan fit saja. Nah ini kemudian kita training ya, kita training sampai selesai, baru setelah itu kita coba tes dengan gambar yang lain ya, VGC dengan gambar yang lain yang tidak ada di dalam pelatihannya ya. Kita lihat gambar yang baru ini, maka di sini kan tadi kita binary klasifikasi ya, antara mobil sama bunga ya. Nah, maka dari sini kita ketahui bahwasanya ini indeksnya. Setelah itu kita tes apakah prediksinya ini gambar ataukah mobil ya. Ternyata outputnya prediksinya adalah di sini adalah 0 ya. Maka 0 itu adalah mobil ya. Maka setelah selesai kita simpan modelnya car flower classifier H5. Nah, ini model yang kita latih. Jadi model kita adalah VGG, hasil transfer link dari VGG ya. VGG itu didapat kita ambil dari ya, pokoknya layar terakhir saja yang nggak kita ambil, yang kita buang. Nah, yang terakhirnya kita training dengan data kita sendiri. Dan itu berarti gabungan VGG dengan keperluan kita. Nah, itu disebut dengan transfer learning ya. Nah, nanti kalau mau mengubah lebih banyak lagi ya berarti tinggal di sininya ya, yang mau diambil, yang dibuang mana saja yang dibuang layernya ya. Tinggal kita hanya memanggil layer yang penting-penting saja sampai seberapa yang kita perlukan. Kalau ternyata tadi nanti akurasinya kurang bagus ya, baru diperbanyak layer yang nanti bisa di training ya. Mungkin itu penjelasan terkait dengan bagaimana melakukan transfer learning menggunakan VGG 16. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.